Berdasarkan observasi yang telah kami lakukan di Desa Ledung Timur, kami mendapatkan hasil yang dimana lingkungan tempat mereka tinggal atau Desa Ledung Timur merupakan lingkungan yang sibuk, yang dimana warga sekitarnya disibukkan dengan pekerjaan mereka masing-masing. Dan juga di lingkungan ini merupakan lingkungan yang minim akan literasi. Jadi, warga sekitarnya lebih sering bertanya daripada membaca petunjuk atau arah yang sudah disediakan. Karakteristik dari warga belajar yang kami punya memiliki karakter yang bermacam-macam. Di antaranya ada yang minat dalam membaca, ada yang di awal pertemuan tidak memiliki semangat dalam membaca, ada juga yang lebih tertarik ke numerasi daripada literasi, ada juga yang sangat senang karena terpilih menjadi warga belajar kami, dan ada juga yang sangat suka membaca. Bacaan masyarakat atau sering disebut TBM adalah perpustakaan masyarakat yang dibuat secara sengaja oleh pemerintah untuk masyarakat dan diatur oleh orang yang benar-benar mempunyai kesadaran dan tanggung jawab dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Taman Bacaan Masyarakat adalah sebuah lembaga yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memudahkan akses bacaan dan informasi bagi masyarakat. Taman Bacaan Masyarakat menyediakan bacaan-bacaan masyarakat bentuk media yaitu buku, majalah, koran, dan lainnya. Taman Bacaan Masyarakat juga berperan dalam meningkatkan minat dan kemampuan membaca dan belajar bagi masyarakat. Taman Bacaan Masyarakat juga dapat menjadi wadah kegiatan belajar masyarakat dan mendukung peran pemberantasan buta aksara. Tujuan Taman Bacaan Masyarakat adalah suatu lembaga atau unit layanan yang berdiri di antara komunitas membaca yang bertujuan untuk memberikan akses layanan bahan bacaan kepada masyarakat sekitar sebagai bahan pembelajaran dalam rangka tindakan hidup masyarakat. Dalam kegiatan kali ini, Taman Bacaan Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan minat semangat masyarakat di Ledung Timur dan untuk mencegah terjadinya buta aksara. Dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat berlangsungnya kegiatan Taman Bacaan Masyarakat. Taman Bacaan Masyarakat mempunyai banyak sekali manfaat bagi masyarakat, yaitu diantaranya dapat meningkatkan minat dan kemampuan membaca masyarakat, memperluas ilmu pengetahuan mereka, meningkatkan keterampilan dalam berbahasa dan berkomunikasi, serta dapat menjadi sebuah wadah kegiatan belajar bagi masyarakat yang meliputi sumber informasi, pendidikan, penelitian, hingga menjadi tempat rekreasi yang murah, sehat, dan juga bermanfaat. Kegiatan ini juga memiliki manfaat yang dapat menumbuhkan minat, kecintaan, dan kegemaran masyarakat dalam membaca, dapat memacu potensi dan ekspresi masyarakat dikarenakan kegiatan ini selalu melaksanakan kegiatan yang menarik dan mendukung minat dari masyarakat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik kakak. Sore kak. Apa kabarnya? Baik kak. Oke, kalian sudah makan siang? Sudah. Alhamdulillah. Nah, di sini kakak sangat terima kasih kepada adik-adik karena telah meluangkan waktunya. Dan yang pastinya kamu senang karena telah kepilih sebagai salah satu kegiatan Taman Bacaan Masyarakat ini. Ya, seperti yang disampaikan kakak ini tadi, kamu pertama kakak ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik di sini yang sudah menyempatkan meluangkan waktunya dari jadwal-jadwal padat kalian sebagai anak sekolah untuk mengikuti kegiatan yang sedang kakak laksanakan ini. Nah, juga kalian kakak rasa juga turut bangga karena kalian menjadi terpilih di antara yang terpilih. Karena apa? Sebelumnya nih kakak tanya, di lingkungan kalian sini, di lingkungan ini ada nggak kegiatan taman bacaan seperti yang kakak lakukan ini? Ada atau tidak? Tidak ada. Maka dari itu kakak rasa kalian turut bangga karena kalian dapat melakukan mengikuti program ini. Nah, dari itu di sini ada nggak
Sebelum kakak lanjutkan, ada yang mau nanya atau tidak? Iya, mau nanya apa? Kak, tujuan dari kegiatan ini apa? Oke, tujuan dari kegiatan ini. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan semangat membaca adik-adik kakak yang ada di sini. Nah, misalnya nih di antara kalian ada yang kurang semangat nih, kurang suka dalam membaca, kayak misalnya kak, kami membaca tuh pening, atau kak, kami kalau membaca tuh bawaannya ngantuk gitu. Nah, dari kegiatan inilah nanti untuk gimana supaya kalian tuh kalau membaca nggak ngantuk lagi, atau mungkin bisa juga menambah wawasan kalian, karena kita dari membaca kita nggak ada yang tahu loh informasi-informasi apa aja yang kita dapatkan, karena kan setiap judul buku bacaan itu berbeda. Terus nah, supaya kita lebih dekat lagi nih ya, karena for your information aja nih, kalian udah tahu kan kegiatan ini bakal berlangsung selama 8 hari. Berarti kalian udah tahu lah ya kan? Dan jadi supaya lebih dekat lagi, kakak mau nanya nih salah satu di antara kalian. Nama adik siapa? Nama saya Reza. Cita-cita adik tuh mau jadi apa? Cita-cita saya menjadi pangeran. Tahu nggak Dewi Lestari? Tahu, Siapa coba beliau? beliau adalah penulis terbaik di Indonesia. Oke, nah kamu tahu nggak makanya kenapa Dewi Lestari bisa menjadi penulis terbaik di Indonesia? Tidak tahu. Oke, itu karena ya berawal dari membaca. Nah, kalau kamu mau menjadi seperti beliau, kamu kan cita-citanya menjadi pengarang nih, yang pasti mau jadi penulis. Nah, kalau kamu mau menjadi penulis terbaik juga seperti beliau, kamu juga rajin-rajin membaca, rajin-rajin mengumpulkan informasi, rajin-rajin mengumpulkan beberapa referensi untuk kamu membuat cerita. Paham? Nah, ini kan udah jam-jamnya ngantuk kan? Pasti kalian ngantuk kan? Nah, biar kalian lebih semangat lagi, kita mau ice breaking dulu. Biar dipandu sama kakak kita ini, oke? Oke. Kamu tahu nggak tepuk semangat? Tahu, Kak. Bisa kita mulai? Bisa, Kak. Tepuk semangat. Oke, tepuk lagi. Sudah semangat? Belum. Mau ice breaking lagi? Boleh. Boleh. Kakak sudah. Ya, boleh. Nah, sebelum kita benar-benar mulai ke kegiatan inti, yaitu kegiatan membaca, kakak kelupaan satu hal sih. Kalian udah kenal belum sama kakak yang depan ini? Belum. Oke. Kalian tahu kan peribahasa tak kenal maka tak Sayang. tak sayang maka tak Cinta. Oke, maka dari itu mari kita kenalan dulu satu-satu kakak yang depan ini, dimulai dari kak. Perkenalkan, nama kakak Yolanda Utami. Kakak sehari-hari kadang dipanggil Yolanda, Yolan, Yol, atau Cipit. Nah, jadi ada yang di sini setuju pakai kakak ini apa? Cipit. Ada kalau gitu, hai Kak Cipit. Hai, Kak Cipit. Oke, lanjut. Nah, perkenalkan nama kakak sebelah ini biasanya dipanggil Entawah, Yunta, Yuni. Kadang ada juga yang panggil Yuntel. Nah, Jadi kalian di sini ada di sini mau manggil kakak apa? Kak Yuntel. boleh. Boleh. Saya ngobrol sama Kak Yuntel. Oke, terakhir kakak ya. Perkenalkan nama kakak Kak Rini Azura Ramadhani. Biasanya dipanggil sih kalau di sekitar sini Mbak Azura, atau mungkin lebih sering orang manggil tuh pacarnya aja. Jadi kalian bebas. Mau terima muka kalian di sini. Bebas mau manggil kakak apa aja. Jadi kan Kak Galak. kakak nggak galak. I'm friendly. Jadi bebas deh. Jadi kalian mau manggil apa nih? Kak Galaknya Hajar. Pacarnya Haichan, oh boleh. Saya kenalan dulu sama pacarnya Haichan. Oke, thank you. Tepuk tangannya dulu, tepuk tangannya berbagi semangat. Di hadapan adik-adik kakak ini sudah ada beberapa
beberapa jenis buku bacaan yang akan kalian baca selama 8 hari pertemuan nanti. Seiring berjalannya waktu pun buku bacaan kalian akan kakak-kakak tambah dan akan kakak-kakak perbarui lagi. Jadi diharapkan tuh adik-adik kakak untuk di pertemuan pertama ini ya kalian bebas lah membaca, memilih buku bacaan mana yang mau kalian baca dengan tenang. Dan jika ada beberapa kosakata nih atau yang kata-kata yang kalian tanyakan itu sama kakak yang cukup asing kata-katanya nih diceritain sama kalian, bisa kalian tanyakan sama kakak yang bertiga di depan ini. Bisa? Oke, silakan yang bukunya mau di depan. Proses kegiatan yang kami lakukan dimulai dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan ke-8 berjalan dengan lancar. Walaupun di beberapa pertemuan terdapat sedikit kendala dikarenakan cuaca yang dimana curah hujan di Desa Ledong Timur, terutama saat berlangsungnya kegiatan yang kami adakan, curah hujannya sedikit meningkat. Jika ditanya tentang hambatan yang kami atau warga belajar hadapi, sejauh ini tidak ada. Hal ini dikarenakan warga belajar kami yang terdiri dari 1 warga belajar kelas 6 SD, 5 warga belajar kelas 1 SMP, dan juga 1 warga belajar kelas 3 SMP, yang dimana mereka semua sudah bisa membaca dan yang pasti sudah mempunyai daya ingat serta penalaran yang kuat. Selama 8 kali pertemuan, bisa tidak adik ceritakan kepada kakak tentang buku-buku yang kalian baca? Bisa kak. Bisa kak. Bisa kak? Bisa kak? Bisa kak. Bisa kak. Bisa kak. Oke, nah kita kan sudah melakukan 8 hari pertemuan. Nah dalam 8 hari pertemuan adik pasti kan sudah banyak baca buku nih ya kan. Nah itu adik sukanya buku yang jenis gimana sih dek? Dongeng, oke. Nah dongeng ini kan banyak nih judul-judulnya, itu banyak lah judul-judulnya. Nah bisa nggak adik sebutkan salah satu judul dongeng yang paling adik suka? Bisa kak, dongeng kancil menipu buaya. Oke, nah pastikan dalam setiap cerita dongeng itu adik tahu dong pesan moralnya. Ada kan pesan moral pasti kan? Nah pasti karena adik udah suka, adik pasti tahu dong pesan moral dari cerita dongeng ini. Bisa disebutkan? Pesan moral dari cerita dongeng kancil menipu buaya itu kita sebagai manusia harus pandai, cerdik, dan kreatif dalam menghadapi masalah. Terus itu nggak boleh merasa kuat karena badan yang besar, terus menindas yang lemah. Oke, terima kasih. Nah, lalu pastikan ada nih bagian-bagian yang pasti adik suka nih ya kan? Ada kak. Oke, itu apa ya? Bagian yang mana nih? Itu waktu buaya-buaya itu berjajar rapi. Nah, dalam cerita ini yang namanya sudah suka dan adik sudah tahu pesan moralnya, pasti nih kakak yakin adik ada satu bagian yang adik paling ingat. Ada kak. Bisa nggak adik sebutkan itu bagian yang mana? Itu waktu buaya-buaya itu berjajar rapi, terus si kancil melompat dari punggung satu buaya ke punggung buaya yang lain sambil menghitung dengan keras sampai ke seberang sungai. Begitu sampai seberang sungai, kancil melambaikan kakinya dan buaya-buaya merasa kesal. Oke. Terima kasih. Dari beberapa buku yang adik baca, kira-kira adik ada nggak baca buku yang tentang legenda gitu? Ada kak. Bisa nggak adik sebutkan judulnya itu legenda apa? Cerita legenda Malin Kundang kak. Oke, cerita legenda Malin Kundang itu salah satu cerita legenda yang lumayan populer ya di kalangan kita semua. Bisa nggak adik kasih tahu sama kakak pesan moral yang adik dapatkan saat membaca cerita legenda itu? Pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini adalah mengasih pelajaran sama kita supaya selalu ingat dengan kedua orang tua yang sudah
membesarkan kita tanpa meminta imbalan. Siap itu kita juga harus berbakti kepada kedua orang tua, sebab berkat dukungan dari orang tua jadi salah satu kunci kita meraih kesuksesan. Kita kan sudah melakukan pertemuan sebanyak 8 kali pertemuan. Kakak mau ngajak kamu nih flashback ke pertemuan yang ke-7. Kira-kira adik kakak yang di depan ini masih ingat tidak judul buku yang kamu baca di pertemuan 7? Masih kak, kalau saya nggak salah sih kak, waktu itu saya baca cerpen yang judulnya Sepeda Baru Bagas. Nah, bisa tidak kamu ceritakan sedikit cerita dari judul yang kamu sebutkan itu? Bisa kak, cerita Sepeda Baru Bagas mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang mempunyai sepeda baru seperti teman-temannya. Nah, setelah kamu menceritakan sedikit kisahnya kepada kakak, nah bisa nggak kamu kasih tahu sama kakak yang ada di depan kamu ini pesan moral dari cerpen yang kamu baca? Pesan moral yang saya ambil dari cerita ini tuh pentingnya menjaga agar tetap awet dan tidak cepat rusak serta menghargai hadiah yang diberikan. Salah kau. Nah, setelah adik ceritakan tentang Oke, adik sudah mengisahkan sedikit cerita tentang dari buku yang adik baca. Lalu bisa nggak kasih tahu sama kakak pesan moral dari cerpen yang kamu baca itu? Pesan moral yang saya ambil dari cerita ini itu pentingnya menjaga barang agar tetap awet dan tidak cepat rusak serta menghargai hadiah yang diberikan. Dari pertemuan nih ya, kakak yakin sih untuk adik kakak yang satu ini pasti punya satu buku yang paling kamu sukai. Ada tidak, Dik? Ada kak. Nah, jadi bisa tidak kamu kasih tahu dengan kakak yang ada di hadapan kamu ini judul buku yang kamu suka sama alasannya itu kenapa? Alasannya karena sebagai penggemar Dewi Lestari, buku ini tuh menjadi salah satu buku yang saya suka baca dalam waktu 8 hari kak. Sesuai dengan judulnya, yaitu Aku Ingin Menjadi Pengarang. Buku ini tuh sangat membantu saya yang bercita-cita mau menjadi penulis. Di buku ini lebih banyak bahas tentang membuat cerita pendek. Saya yakin sih kak, kayaknya siap pulang dari sini saya bisa membuat cerpen karya saya sendiri. Dari buku yang adik baca terakhir kali, kakak itu sempat lihat kalau adik itu membaca buku legenda yang berjudul Legenda Danau Toba, benar? Benar kak. Nah, bisa tidak disebutkan untuk kakak-kakak yang ada di sini pesan moral dari cerita itu? Bisa kak. Dari kisah Danau Toba ini ada banyak pesan moral yang bisa diambil. Salah satunya itu penting untuk menjaga kepercayaan, terus itu nggak boleh mengingkari janji. Sama sebagai anak harusnya berbakti sama kedua orang tua dan nggak boleh mengambil hak orang lain. Nah, dari cerita itu tolong dong disebutkan nama tokoh-tokohnya siapa saja. Pak Toba, istrinya, dan Samosir, yaitu anak dari Pak Toba dan istrinya. Oke. Nah, satu lagi nih kakak tanya sama adik. Alasan kan di situ tuh Pak Toba ada marah ya sama si Samosir ya kan? Nah, adik coba dong sebutkan kenapa sih Pak Toba itu bisa marah sama si Samosir? Karena Samosir memakan makan siang ayahnya, dan karena Pak Toba yang lapar, makanya dia nggak bisa nahan emosinya. Oke, terima kasih untuk Dari buku ini, saya dapat mengetahui tentang macam-macam krisis remaja. Nah, bisa tidak adik sebutkan apa saja jenis-jenis krisis remaja itu? Ya, bisa kak. Krisis remaja terdiri dari krisis umum dan krisis khusus. Lalu, bisa nggak adik sebutkan contoh-contohnya itu apa aja sih dari masing-masing jenis krisis yang adik sebutkan? Contohnya krisis umum itu berupa kekosongan pikiran yang dimana dalam hal ini remaja tidak mempunyai tujuan. Lalu, krisis khusus itu dibagi menjadi dua, yaitu satu, meninggalkan kewajiban dan ketaatan ibadah, contohnya remaja yang lalai dalam sholatnya. Kedua, melakukan perbuatan yang buruk, contohnya memakai obat-obatan terlarang. Baik, terima kasih. Terima kasih kakak-kakak. Berkat kegiatan ini minat membaca kami semakin meningkat.
Love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memulai kegiatan kita ini, saya akan menjelaskan apa itu arti TBM atau Taman Bacaan Masyarakat. Taman Bacaan Masyarakat merupakan bagian penting untuk mendukung literasi bagi masyarakat dengan memberikan layanan di bidang bahan bacaan berupa buku, majalah, koran, dan bahan multimedia lainnya. Tak hanya itu, taman bacaan ini bahkan disebut sebagai salah satu pendidikan non formal, yang mana dilaksanakan agar dapat membantu masyarakat dalam rangka mengembangkan minat kegemaran membaca. Dilanjutkan dengan Yuni. Ketutupan belakang Mbak, tugas sekali ke sini ya. Kau punya kenapa kali bacanya? Udah. Kenapa juga? Nah. Kau pegang kanan pada itu. Terangkan dong. Gula apa? Nampak kau? Udah. Nampak. Adapun tujuan Taman Bacaan Masyarakat yaitu yang ke-1, membangun dan meningkatkan minat baca masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang cerdas dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu menjadi sebuah wadah kegiatan belajar masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan literasi dalam taman bacaan masyarakat. Selain pengertian dan tujuan yang disampaikan teman saya tadi, dalam kegiatan ini terdapat beberapa manfaatnya, yaitu dapat memperkaya ilmu dan pengetahuan dari para warga belajar, lalu dapat membacakan imajinasi dan kreativitas akibat ada rasanya ingin menceritakan isi dari buku yang dibaca, dan meningkatkan keterampilan komunikasi serta dapat meningkatkan interaksi antara sesama warga belajar. Setelah memaparkan tentang pengertian, tujuan, serta manfaat dari kegiatan yang kami laksanakan, selanjutnya kami menyuruh para warga setempat untuk membaca beberapa buku yang kami sediakan, lalu yang nantinya akan dilanjutkan dengan salah satu warga yang akan menceritakan tentang buku bacaan yang mereka baca. Saya akan mereview buku yang saya baca ini berjudul Cara Hidup Sehat. Cara hidup sehat sayangnya cukup sulit diterapkan, padahal penting untuk menjaga asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh. Ini termasuk protein, karbohidrat, serat mineral, dan vitamin. Supaya tubuh dapat tumbuh berkembang serta menjaga fungsinya dengan maksimal. Lalu di kegiatan kali ini ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sini, yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi kami kali ini. Maaf apabila ada penyampaian atau sikap kami yang kurang berkenan di hati ibu. Dan semoga hasil dari kegiatan ini diharapkan ibu-ibu sekalian ada di sini dapat memperluas pengetahuannya dari membaca singkat ini. Kami selaku panitia penyelenggara kegiatan ini ingin menyampaikan maaf bila ada kata atau sikap kami yang kurang berkenan di hati ibu-ibu. Hal kiranya tidak berkenan di hati, mungkin itu sedikit sambutan yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penyampaian, dan semoga ada hikmah yang bisa kita ambil secara bersama dari kegiatan yang kita laksanakan kali ini. Saya sebagai perwakilan dari kelompok ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.